Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Twisna Cindy Ayu Putri, dengan NIM 122011115 dari Prodi Manajemen kelas 02 STE Bank BPD Jateng. Kali ini, saya akan menyelesaikan kasus atau soal berkaitan dengan SPSS tentunya. Nah, untuk soalnya bisa dilihat pada layar ya, sudah terlihat ya teman-teman. Ini merupakan contoh data tabel mahasiswa yang disediakan oleh dosen. Dan untuk pertanyaannya, nah di sini terdapat 5 kasus atau 5 soal yang harus kita selesaikan dengan aplikasi SPSS. Langsung saja, langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kita input data terlebih dahulu. Kita edit pada bagian variabel view-nya. Nah, di situ bisa dilihat ada 7 variabel. Kemudian jika sudah, kita pindah pada bagian data view-nya. Nah, kita inputkan data mahasiswa yang ada pada tabel tadi ke dalam tabel SPSS. Kita isi secara manual. Nah, langsung saja kita kerjakan untuk kasus atau soal yang pertama, yaitu mencari min, median, modus, dan lain sebagainya. Langkah yang harus dilakukan yaitu klik analyze, kemudian pilih pada deskriptif statistik, kemudian pilih pada bagian frekuensi. Nah, jika sudah akan muncul seperti berikut. Untuk variabelnya sesuai dengan permintaan soal yaitu variabel usia. Kemudian pilih pada bagian statistik, untuk quartiles dan lain sebagainya itu dicentang semuanya. Mulai dari min, modus, median itu dicentang semuanya ya, karena sesuai permintaan pada soal. Nah, jika sudah, untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik continue. Oke, di sini bisa dilihat untuk hasil pengerjaan nomor 1 atau yang A. Untuk data statistiknya bisa dilihat ya, di situ sudah tertera pada satu tabel. Sudah lengkap semua, mulai dari min, median, modus, kemudian ada nilai data terkecil, terbesar, ada rentang, simpangan baku, dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri pada layar. Oke, akan saya simpan terlebih dahulu untuk jawaban nomor 1 sebelum melanjutkan ke kasus yang kedua. Oke, di sini saya beri nama file A3. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua, yaitu membuat grafik batang berdasarkan persentase umur atau usia. Langkah yang harus dilakukan yaitu klik pada bagian graph, kemudian pilih pada bagian legacy dialogs, kemudian pilih yang bar dan pilih simple. Nah, akan muncul seperti berikut. Untuk bagian atasnya kita pilih yang percent of cases, karena yang diminta yaitu persentase. Nah, untuk kategori aksisnya yaitu usia. Oke, jika sudah diklik OK, maka akan muncul hasil jawaban untuk kasus yang kedua, yaitu diagram atau grafik batang berdasarkan persentase usia. Nah, bisa dilihat di sini yang paling banyak yaitu berusia 38 dibandingkan dengan usia yang lain. Oke, sebelum lanjut ke kasus selanjutnya akan saya simpan dan saya beri nama file B3. Next, untuk soal yang ketiga, yaitu sama langkahnya untuk membuat grafik batang, tetapi untuk variabelnya
Di sini bukan lagi usia tetapi diganti dengan variabel agama. Nah, untuk pada bagian atasnya diisi percent of cases ya, sama seperti yang kasus kedua tadi. Untuk kategori eksisnya yaitu agama. Jika sudah, langsung saja diklik OK. Nah, sudah muncul ya untuk grafik atau diagram batangnya, di mana mayoritas yaitu beragama Islam. Oke, akan saya simpan lagi untuk jawaban kasus yang ketiga ini. Next, untuk soal atau kasus yang selanjutnya, yaitu membuat grafik lingkaran. Langkah yang harus dilakukan yaitu sama pada bagian graph, tetapi di sini dipilih pada bagian pie, yaitu pie charts. Nah, di situ yang diminta yaitu grafik lingkaran rata-rata usia berdasarkan alamat. Langsung saja diisikan pada variabelnya yaitu usia, kemudian untuk define-nya yaitu alamat. Jika sudah, maka diklik OK dan akan muncul hasilnya seperti berikut. Nah, di sini bisa dilihat ya, pada satu lingkaran terdapat banyak warna karena memang tidak semua mahasiswa itu memiliki usia dan alamat yang sama. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, akan saya simpan untuk jawaban yang keempat ini. Dan saya akan melanjutkan untuk kasus yang terakhir, yaitu yang kelima, untuk membuat grafik garis berdasarkan rata-rata usia dan berdasarkan agama. Jadi ini langkahnya tadi dipilih pada bagian graph, kemudian pilih pada bagian yang lain ya, atau garis. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Untuk bagian atasnya dipilih yang other statistik karena yang diminta yaitu rata-rata usia. Kemudian untuk variabelnya diisikan usia. Kemudian untuk kategori aksesnya yaitu agama. Nah, jika sudah, langsung saja diklik OK untuk mengetahui hasilnya. Dan ya, ini hasilnya ya teman-teman, bisa dilihat grafik garisnya. Itu pada bagian bawahnya yaitu agama, dan bagian sebelah kirinya merupakan rata-rata usia mahasiswa. Oke, akan saya simpan untuk jawaban kasus yang kelima ini. Nah, untuk pembahasan kasus atau soal kali ini sudah selesai ya teman-teman. Sudah saya jelaskan semuanya mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 atau A sampai dengan E. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.